Selamat pagi. Salam Just Talk. Kita bahas Liga di Eropa. Kita mulai dengan Serie A dulu. Serie A ada beberapa kejutan. Dimulai si Inter bermain seri pada hari Sabtu melawan Atalanta. Pertanyaan kan adalah pada saat Inter seri, siapa yang mengejar? Apa yang dilakukan oleh kompetitor? Kompetitor yang terdekat itu kan AC Milan. Dan AC Milan surprisingly kalah lawan Lazio. Nggak heran juga, AC Milan juga salah satu tim ya kayak Chelsea di Liga Inggris lah. Sangat nggak bisa diprediksi main seperti apa. Dan ini ke kesalahan mungkin atau kekurangan dari Milan yang tidak memiliki mental untuk mengejar. Kalau kompetitor lu kehilangan poin, lu harus dulu mengejar, melakukan pressure, tekanan terhadap Inter. Ini Inter dapat 1 poin, Milan justru 0. But anyway, alergi pol, nggak heran gue. Napoli menang, jadi Napoli sekarang selisih 1 poin sama Milan, masih bisa mengejar. Udinese ketemu Juve, akhirnya Juve menang lagi away setelah berapa match nggak tampil terlalu bagus. Terus Sassuolo-nya Itses kalah lawan Bolonya, sangat disayangkan. Como menang 2-1 setelah tertinggal 1-0, nggak lama kemudian 1-1, 2-1 Roma kena kartu merah. Jadi Como ini memang luar biasa dan nggak heran kalau Como akan masuk ke Champions League musim depan. Ini ya kalau bicara soal seru, Serie A selalu seru karena lihat tabelnya, Inter sekarang unggul 8 poin dari Milan, 60. Napoli 1 poin di belakang Milan, Napoli 5 poin di atas Como. Dan Como dan Juve rank 5, selisih 1 poin. Kebayang nggak kalau gue di awal musim akan bilang, menjelang akhir musim Como akan unggul 1 poin dari Juve. Kalian akan bilang lu udah gila, ya kan? Tapi ya realitanya di match ke 29 Como unggul 1 poin. Bener-bener 5 match terakhir itu Como sekali seri 4 kali menang loh. Juve 2 match terakhir menang, sebelumnya 3 kali nggak menang. Sementara Roma nggak bisa keep up dengan 2 match terakhir kalah. Harusnya Roma bisa keep up nih. But anyway, ya Atalanta masih ada peluang untuk masuk ke Eropa. Ya bolanya nggak. Mulai dari Atalanta, Roma, Juve itu selisih cuma 6 poin. Ya dengan Como 7 poin, sebenarnya semua masih 4 tim ini masih bisa punya peluang untuk lolos ke rank 4. Sementara rank 1, 2, 3 itu untuk Inter, Milan, Napoli. Ya, Inter juara itu gue rasa udah hampir pasti ya. Kita lihat ke Serie A of La Liga. La Liga sebenarnya nggak ada yang spesial. Kita tahu bahwa Real Madrid menang dengan skor yang luar biasa, bukan skor yang 4-1 tapi gol yang luar biasa dari Arda Güler dari 70 meter. Dia benar-benar ngelihat kipernya itu berada di terlalu ke depan sehingga dia bisa melakukan hebat, luar biasa. Madrid lagi on fire setelah kemarin menghantam Man City. Ya kita lihat nanti apakah mereka bisa tetap bermain bagus dengan kembalinya Mbappe di kandang Manchester. Sementara Atletico Madrid unggul 1-0 dan Barcelona kembali dipimpin oleh Laporta yang baru saja memenangkan pemilihan presiden dengan skor 6% kalau nggak salah banding 32. 2% nggak tahu kemana. Menang 5-2 lawan Sevilla. Jadi tapi ada beberapa pemain yang disimpan ya, which is good karena lawan Leverkusen nggak boleh diremehkan. Ntar di di Champions League. Lamine Yamal masuk di menit 67, Xavi udah fit masuk di menit 82. Araujo 66, Fermin Lopez masuk di menit 46.
Ya ternyata Baldi cedera ya. Baldi cedera, Frankie de Jong udah tahu. Frankie de Jong sama Kunde itu akhir Maret baru bisa kembali lagi. But kemenangan 5-2 ini sangat penting untuk menjaga jarak dengan Real Madrid. Walaupun 2 penalti, tapi awal-awal ini ya cukup penting lah. Tapi dari sisi data, ya menang expected goal Barca 3,36, Sevilla 0,83, telak. Peluangnya 7 peluang, big chance miss 3, jadi like menang. Ini kalau gue bilang La Liga cukup seru, dalam arti ya kita nggak tahu siapa yang jadi juara. Itu benar-benar lebih ketat daripada Liga Inggris kalau gue bilang. Oke, kita ke Liga Inggris dulu. Ke Liga Inggris, di mana kalian tahu semua Arsenal menang 2-0 lawan Everton. Apakah Arsenal bermain bagus? Enggak, Arsenal memegang bola cukup mendominasi, tapi apa ya, masih gue bilang ya terutama finishnya itu buruk banget. Bahkan mereka beruntung berkat Scorpion defense-nya Calafiori nggak kebobolan gitu. Gol pertama itu, gol kedua yang Dortmund itu lawan. Tapi yang pertama itu kan si Pickford melakukan salah timing ya, sehingga dia lompat dan bolanya nyaris nggak dapet. Akhirnya kesalahan kecil dari Pickford ini. Pickford main bagus by the way. Itu di strap langsung sama Arsenal. Dan pada saat Everton melakukan everything or nothing, menyerang semuanya, taruh pemain di depan termasuk Pickford, dapatlah counter attack dari counter Dauman, 16 tahun, 72 hari kalau nggak salah. Pemain termuda yang pernah cetak gol di Liga Inggris, luar biasa. Orang bertanya apakah Dauman jadi kayak Lamine Yamal, kayak ini, kayak itu. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu ini anak dibimbing seperti apa. Kalau orang tuanya nggak bener ya bisa nggak bener juga. Kita nggak pernah tahu. Kita tahu bahwa ya contoh Adriano Ihataren kehilangan bokapnya langsung ngedrop. Semua itu bisa dalam terjadi. Semoga aja semua berjalan lancar. Ini pemain jadi pemain hebat. Nah, itu Arsenal dulu main nggak lama. Arsenal main bareng Chelsea. Chelsea di kandang kalah 0-1 lawan Newcastle. Apakah Newcastle bagus akhir-akhir ini ya? Mereka bisa ngelawan juga lawan Barca walaupun di kandang sendiri, ngalahin MU dengan 10 orang. Jadi mereka lagi dalam ya performa yang cukup bagus. Sebenarnya kalau lihat dari statistik ini cukup imbang. Ball possession oke, Chelsea menang, tapi expected goal 139 banding 141, sedikit unggul dari Newcastle. Shotsnya 22 banding 7, tapi on targetnya 3 banding 5. Justru 5 untuk 5 dari 7 shots itu on target dari Newcastle. Sementara big chance 2 banding 1, big chance miss 2, Newcastle nggak ada big chance miss. Jadi ya di sini kelihatan bahwa ya Chelsea, gue nonton by the way ini match, tapi gue nggak, karena gue harus nonton kedua match, gue melihat dalam di 33% mereka nggak parkir base loh. Newcastle ini tetap mencoba menyerang, tapi ya Chelsea terlalu nggak konsisten. Kebaikan terutama di final third ya, salah passing, finishing juga sangat buruk sekali, sehingga mereka ya, kembali kehilangan poin. Maka dari itu Liverpool unggul 1 poin, Chelsea di rank 6 loh. Rank 6 ini nggak masuk Champions League loh. Kalau Panji bilang kemungkinan besar 5 yang lolos. Kalau 5 yang lolos, yang mungkin Chelsea harus fight dengan Aston Villa untuk Champions League. Kalau seandainya 5 yang lolos, feeling gue sih Chelsea lolos, bukan Aston Villa. Aston Villa 3 match terakhir aja kalah. Ya, but we'll see. Intinya Chelsea masih terseok-seok lah. Harus fight setiap match agar bisa lolos ke Champions League. Kita ke Man City. Man City ceritanya sama, lawan West Ham yang harusnya Manchester City nggak boleh kalah karena Arsenal sudah main duluan dan menang untuk menjaga pressure ke Arsenal. Ternyata mereka seri, buang-buangin waktu. Ball possession West Ham hanya 28%, expected goal hanya 0,54, satu corner kick, satu shot on target, satu big chance masuk dari Mavropanos. Siapa namanya? Mavropanos ya.
Mavropanos bener. Dan City dengan 72% expected goal 2,03, 0,54 WSM, City 2,03. Total shot 24-1. 24-1. Shot on target 6-1. Ya Haaland lagi jelek jujur aja. Nah, Pep mengakui bahwa harusnya dia pasang Cherki daripada Semenyo, yang harus akhirnya ini kan dia sering main dengan 4-4-2 ya, Haaland sama Marmoush, O'Reilly ke tengah. Tapi gue bilang O'Reilly ya, Rodri nggak ada salahnya kalau si Pep itu memberi kesempatan kepada pemain-pemain lain sebagai starter. Karena ini tim juga nggak konsisten. Gue nggak tahu sampai kapan nih kita lihat Haaland lagi jelek-jeleknya. Tapi ya lo mau pasang siapa? Yang ada Marmoush doang. Nggak hebat-hebat amat juga. Dan golnya Bernardo Silva itu keren banget by the way. Jadi ya sekarang bikin gue agak tenang karena unggul 6. Asumsi satu match, kan City dengan satu match itu menang, jadi selisih 6 poin. 6 poin masih ketemu di kandang City, asumsi itu kalah, masih unggul 3 poin. Jadi harusnya, dan goal difference lebih bagus Arsenal. Sekarang gue jujur agak tenang dengan pressure-nya City, tapi gue gak mau jumawa, kita tunggu dulu apakah Arsenal bisa. Karena Arsenal belum pernah dalam posisi seperti ini, di mana mereka bisa menjadi juara itu di tangan mereka sendiri, nggak dilepas lah kasarnya begitu. But we'll see. Di hari Minggu kita kemarin live reaction juga, kalian tahu Manchester United menang lawan Aston Villa, menang lawan 3-1 lawan Aston Villa. Ya pasukannya si Emery ini jelek banget ya, asli passing penuh imagination, bener-bener satu timnya jelek banget. Rodgers yang digadang-gadang pemain hebat tuh nggak kelihatan juga sama sekali, at all. Ya Bruno Fernandes yang menjadi salah satu pemain terbaik ya. Golnya Casemiro itu benar-benar Casemiro banget. Kunya itu keren juga, golnya itu kan Konsa, salah dari Konsa. Jadi sangat layak menang 3-1. Sangat layak menang 3-1, comeback by the way. Sehingga MU kayaknya fix di rank 3. Mereka akhirnya tampil cukup solid kok. Terus kita ke Liverpool yang setelah Chelsea kalah, MU menang, harusnya Liverpool menang. Ketemu Spurs yang 5 match terakhir atau berapa match terakhir udah lama nggak menang lah. Ternyata Liverpool nggak bisa mengalahkan Spurs. Ini salah slot sih. Lu baru cetak 1 gol, pemain Liverpool nggak bisa kill the game, dan lu main bertahan. Spurs nothing tulus. Lu kalau ketinggalan 1-0, you go everything. Mau 2-0, 3-0 sama kok, iya kan? Tapi mereka melakukan segalanya, mereka fight, mereka nge-press sehingga dapat gol yang untuk pengimbang. Akhirnya Spurs dapat 1 poin. Ini gue bilang salah slot sih gue bilang. Harusnya mereka lebih berani nge-press, nggak kasih ruang kepada Spurs. Sehingga walaupun gue bilang gue tetap bilang Liverpool lebih konsisten daripada Chelsea. Jadi mereka bisa masuk ke Champions League. Ke Champions League tahun depan. Oke, we'll see. By the way, kita Rabu dini hari, Kamis malam, hari pertama Champions League, kita kembali lagi siaran PSG, kita pantau PSG Chelsea, tapi juga Arsenal sama lawan Leverkusen, dan live reaction Madrid City. Itu jadi main, kita lihat apakah City bisa balas dendam, apakah dilakukan Madrid atau lebih diinjek-injek lagi sama Madrid harga dirinya City. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.